cita-cita negara kondusif ini, kami sedikit diskusi tadi, kok kayaknya Swiss itu menarik ya. Perang dunia 1, 2 tidak pernah kesentuh. Penjahat paling jahat ada di situ, dan orang yang paling baik juga nyimpan uang di situ, tinggal di situ. Dan kok rasa-rasanya aman. Mungkin Bapak Ibu ada tanggapan tentang cita-cita negara yang kondusif itu seperti apa? Kalau pemahaman kami sih sejauh ini Switzerland. Matur suwun. Oke, untuk sementara 34. Ya, satu-satunya negara yang menurut kami itu ideal gitu ya. Sejauh ini Bu, yang ada Bu. Terima kasih. Yang memang seperti kita tahu, Swiss terkenal dalam sejarah sebagai kampung halamannya tentara profesional sejak zaman perang salib sekalipun. Tapi Swiss nggak pernah perang, jarang perang. Apalagi sekarang, siapa yang mau merangi Swiss? Menarik, monggo Mbak Susan. Negara yang ideal ya, sukar kalau saya mau bilang, karena tiap orang itu punya idealismenya sendiri-sendiri tentang suatu negara ya. Jadi saya nggak bisa merumuskan. Tapi kalau bicara tentang gini, kenapa kok ada suatu negara itu yang aman tentram gitu ya, lebih maksudnya lebih damai daripada negara lain. Itu bisa saya bandingkan, misalnya itu waktu Ratu Elizabeth di Inggris, Ratu Elizabeth pertama, itu dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, itu Inggris termasuk lumayan makmur, ya. Dan Ratu Elizabeth yang cewek, yang direndahkan gitu ya waktu itu, dia hampir nggak, dia tuh di penjara, pernah loh, dikirim ke menara di puncak gitu. Waktu itu kan cewek sangat dihalangi, karena mereka dianggap warga kelas 2 gitu ya. Tapi akhirnya dia bisa jadi ratu karena hanya karena nggak ada cowok yang bisa jadi raja. Jadi ya terpaksa lah ini cewek dijadikan ratu gitu. Tapi ternyata dia dianggap sebagai monarki yang paling berhasil di Inggris. Dan itu dia tuh juga salah satu yang paling damai, karena dia tuh konsentrasi dia tuh tidak untuk menyerang negara luar, tapi untuk mempertahankan. Jadi kalau dia diserang, dia mempertahankan diri, tapi dia tidak akan menyerang. Itu dari sejarah-sejarahnya itu. Ratu Elizabeth itu gitu, jadi dia nggak akan menyerang, dia nggak bermaksud untuk dengan agresif menjajah negara lain, tapi dia mempertahankan diri. Itu, jadi itu salah satunya ya, saya kira negara yang bisa berhasil itu seperti itu. Jadi nggak ekspansi ke negara-negara lain dan memperhatikan HAM, dan juga yang mesti kita perhatikan itu ini konsensus secara umum, yaitu jangan merampas haknya orang lain. Jadi kita bebas asal jangan merampas kebebasan orang lain. Bebas-bebasnya. Tapi di Indonesia ini kebebasan lalu digunakan untuk merampas kebebasan orang lain. Jadi kalau mereka bilang, oh ya demokrasi, nggak apa-apa. Saya bilang kan, oke, kita namanya demokrasi, kita harus bebas berbicara, bebas berpendapat. Yang namanya pluralisme itu juga menerima hak orang lain, pendapat orang lain. Berarti ini ada sambungannya. Itu yang nggak selalu ya, seringkali diungkapkan beberapa orang. Berarti kalau kita menerima orang lain ya FPI itu harus kita terima dong. Ide FPI harus kita terima dong. Itu kan namanya demokrasi. Enggak, sama sekali enggak. Itu saya nggak setuju. Kalau sudah kebebasan itu dipergunakan untuk merampas kebebasan orang lain, itu sudah bukan demokrasi, itu sudah bukan kebebasan, tapi itu pelanggaran kebebasan sendiri akhirnya. Jadi kebebasan itu bukannya tak terbatas ya, sampai akhirnya melanggar kebebasan orang lain pun disebut kebebasan dan harus diterima dalam pluralisme. Tidak bisa. Kebebasan itu batasnya adalah ketika dia melanggar kebebasan orang lain. Jadi itu sudah bukan kebebasan, itu sudah penjajahan akhirnya. Kalau sudah merambat sampai situ, itu namanya sudah penindasan. Dan itu yang mesti kita pikirkan terus-terusan bila kita bicara tentang demokrasi, bila kita bicara tentang pluralisme. Karena banyak orang yang masih membela FPI. Mereka bilang, ya kita membela demokrasi, ya kita membela pluralisme, karena itu kita membela FPI. Mereka juga punya hak kok. Ngobrak-ngabrik orang itu kan hak mereka, kan kita pluralisme kan, menerima semua orang kan, termasuk FPI. Ya kalau gitu caranya nanti balik lagi ke teror-teror yang bisa diterima dengan alasan demokrasi. Karena itu permainan kata ini ya, ini sangat menyesatkan. Seperti misalnya itu ormas yang bisa dibubarkan adalah yang
ya, harus mengikuti Pancasila ya. Tapi Pancasila itu sendiri nanti bisa dipermainkan itunya oleh pemerintah, definisinya. Prakteknya gimana? Karena sebenarnya Pancasila itu PKI itu kan dituduh tidak Pancasilais. Iya kan? Melanggar Pancasila, tapi pembantaian PKI itu sangat-sangat tidak Pancasilais. Kemanusiaan yang adil dan beradabnya di mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia-nya di mana? Adil nggak apa dengan yang dilakukan oleh PKI, orang-orang yang disebut PKI dan keluarganya itu diikutkan kan waktu nggak bisa sekolah, nggak bisa masuk universitas, nggak bisa dapat surat ini itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah tuh seringkali melanggar aturannya sendiri, itu yang harus kita amati ya, karena itu mereka bilang ormas, negara itu juga ormas. Kita harus mengawasi negara kalau mereka juga mau mengawasi ormas. Tapi pemerintah di Indonesia itu seperti mereka buat aturan, mereka melanggar-langgar sendiri, habis gitu nanti ngobrak-ngabrik apa sendiri, enak gitu. Jadi mereka, kalau kita nggak kritis, mereka bisa melakukan apa saja dan lolos ke bahu hukum. Itu yang mesti kita perhatikan. Jadi kita mesti selalu kritis, mesti selalu mempertanyakan ya. Jadi logika mesti jalan, fakta dan bukti itu mesti kita selalu minta. Jangan hanya menelan saja lalu amin gitu. Nggak bisa. Ya, belajar seperti kasus yang di Jakarta yang saya ceritakan di awal, bahwa penolakan terhadap FPI itu pun juga karena kaum intelektualnya berani bersuara. Tanpa ada suara kita seperti mengamininya, bukan begitu Mbak?